Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abi Sanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial pembuatan aplikasi web rekam medis episode yang ketiga. Di video sebelumnya, kita sudah membuat halaman dashboard dan juga database dari aplikasi kita. Dan di episode ini, kita akan membuat tabel untuk menampung data user dan juga halaman input datanya. Sekarang kita jalanin dulu web server kita. Kalau sudah, kita minimize. Sekarang kita buka folder aplikasi kita ya. Punya saya ada di XMPP, htdocs, rekam medis app ya. Kita buka di text editor. Ini ya file yang udah kita buat kemarin ya. Sekarang coba kita lihat dulu tampilan di browser ya. Masukin alamatnya, localhost, rekam medis app ya, yang punya saya. Sebelum kita ngebuat tabel user dan juga halaman input datanya, ada yang mesti bedain dulu ya teman-teman. Yang pertama ini ya, icon aplikasi kan belum kita ganti nih. Sekarang kita ganti ya, pakai yang punya kita. Kita ke explore lagi. Saya ke C, lalu ke file gambar ya. Icon aplikasi yang mau saya pakai itu ini ya. Kalau teman-teman mau pakai gambar seperti yang saya pakai ini, linknya saya sediain di deskripsi video ya. Ini kita copy. Saya taruh di asset ya. Lalu saya membuat folder baru ya. Namanya gambar. Nah, saya paste gambar tadi di sini ya. Kalau sudah, sekarang kita ke text editor. Kita ke header ya. Sekarang kita panggil gambar tadi ya. Kita buka tag link. Ini saya ganti. Bukan style sheet tapi icon. Lalu kita kasih type. Type-nya itu image / x icon. Lalu href-nya kita panggil main URL ya. $main URL. Kita arahin tadi ke asset ya. Asset. Lalu foldernya gambar. Lalu nama filenya tadi ini ya, app icon ya, .png. App strip icon.png. Save. Kita cek. Ini bisa ganti nih. Refresh. Nah, ada berubah ya. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, yang mau saya benerin itu responsifnya ya teman-teman. Coba kita cek. Untuk tab ya. Ini untuk mobile ya. Di sini mestinya ada tombol hamburger menu ya teman-teman. Cuma ini nggak tampil soalnya kemarin scriptnya kehapus. Jadi ini kita benerin lagi. Jadi sekarang kita ke asset, lalu dashboard, lalu index. Nah, script aslinya kan ada di sini ya. Kita ke line. Nah, ke line 206 ya teman-teman. Ini kemarin kehapus nih. Ini kita copy aja. Kita minimize dulu ya. Baru di copy. Kita copy ke template. Lalu ke navbar teman-teman. Nah, ini kita paste di sini. Save. Yang ini nggak perlu nih. Ini kan tombol search ya. Ini kita hapus aja.
Nah yang ini, tombol hamburger menunya ya. Sekarang coba kita lihat. Refresh. Nah keluar ya, tombol hamburger menunya ya. Coba kita klik. Nah keluar dia, sidebarnya. Tadi kan nggak ada ya. Kita close, kita balik lagi ya. Responsifnya sudah, sekarang yang saya mau benerin itu ini ya teman-teman, tampilannya ya. Ini kan nggak penuh nih. Saya pengennya penuh, nggak gantung gini ya. Jadi ini kita benerin lagi. Kita ke indeks ya. Di sini ya. Nah, di sini saya tambahin kelasnya. Min VH 100. Jadi di sini kita atur supaya tinggi tampilannya itu minimal 100 VH ya. Coba kita cek. Refresh. Nah, ada penuh ya. Tuh. Oke ya. Sekarang baru kita buat tabel usernya ya. Kita masukin alamatnya. Localhost php myadmin. Ke DB rekam medis ya. Nah ini ya, database yang udah kita buat kemarin. Sekarang kita buat tabel baru di sini. Namanya tabel underscore user. Untuk jumlah kolomnya 7 ya. Yang pertama untuk user ID. Untuk tipe datanya integer biarin. Kita klik auto incrementnya ya. Yang kedua, username. Tipe datanya varchar. Panjangnya 30. Yang ketiga, full name. Ini untuk nama lengkapnya ya. Tipe datanya varchar. Panjangnya di sini saya kasih 100. Yang keempat, password. Tipe datanya varchar. Panjangnya di sini saya kasih 255. Di sini panjangnya harus 255 ya teman-teman. Jangan dikurangi jadi 100 atau lebih kecil lagi. Soalnya ini untuk menampung password user yang sudah di hashing ya. Setelah password, jabatan ya. Tipe datanya di sini saya pakai ya, 6. Untuk isinya pertama 1, ini ada tanda petiknya teman-teman. Jangan ketinggalan. Lalu 2, lalu 3. Jadi di sini nanti kita buat 3 jabatan ya. Lalu di komentarnya kita kasih keterangan ya. 1 sama dengan administrator. 2 sama dengan petugas. 3 sama dengan dokter. Setelah jabatan, alamat ya. Tipe datanya varchar. Panjangnya saya kasih 100. Lalu terakhir gambar. Tipe datanya varchar. Panjangnya 100. Kalau sudah kita save ya. Dan beres ya. Kita balik lagi ke aplikasi kita. Sekarang kita aktifin ini ya. Menu sidebar kita ya. Yang menu user ya. Kita ke text editor. Kita ke sidebar. Nah yang ini ya.
Sekarang kita aktif ini. Kita panggil main URL. $main URL. Lalu nanti kita buat folder user ya. Lalu kita buat file namanya tambah strip user.php. Save. Sekarang kita buat nih. Ke sini kita buat folder baru namanya user. Lalu kita buat file baru namanya tambah strip user.php. Di sini kita copy aja dari indeks ya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita benerin. Kita ganti jadi tambah user. Saya ganti jadi user baru. Yang ini saya hapus ya. Itu saya hapus. Saya kasih tag A. Hrefnya nanti kita arahin ke halaman. Sini kita panggil main URL dulu. Main URL. Lalu kita arahin ke halaman user ya. User index.php. Cuman kita belum buat di sini. Kita buat aja dulu linknya ya. Isinya kembali. Dan saya hapus ya. Ini kan grafik ya. Save. Sekarang coba kita cek tampilannya. Kita refresh dulu. Ke sini ya. Ada error di line 3 ya. Kita cek. Oh ini ada yang kurang. Kita mesti keluar dulu ya satu folder ya. Nah begini baru benar. Save ya. Coba kita refresh. Masih ada ya di line 7. Kita cek. Oh di sini juga teman-teman. Kita mesti keluar dulu. Ini ya. Kita keluar satu folder. Fotonya juga bisa dibenerin. Nah gini ya. Save. Coba kita refresh. Nah tampil ya. Sekarang ini masih bener lagi. Saya mau hilangin garisnya ya. Ke atas. Sini saya kasih kelas text decoration none. Save, kita lihat. Ada hilang ya. Sekarang saya mau kasih icon panah ya, kembali ya di sini ya. Sekarang kita buka bootstrap-nya ya. Get bootstrap. Kita ke icon ya. Tikin di sini row. Saya mau pakai yang ini ya. Saya copy yang ini aja ya, biar lebih simple ya. Kita paste sini. Save. Cek. Refresh. Ada keluar ya. Cuman ini kayaknya agak turun ya. Ini mesti dinaikin nih. Sini saya kasih lagi kelasnya align top. Save. Kita refresh. Nah udah ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Sekarang di sini kita buka tag form.
X-nya nanti kita arahin ke file proses strip user.php. Ini kita belum punya ya. Lalu metodenya post. Lalu kita kasih juga type multi-platform data. Soalnya kita mau ngolah gambar ya. Kita kecilin dulu. Saya buka tag div, saya kasih kelas row. Saya buka lagi tag div, saya kasih kelas kolom lg4. Margin bottomnya 4. Saya kasih lagi kelas text center, biar di tengah ya. Saya buka lagi tag div, saya kasih kelas kolom lg4. Saya kasih lagi kelas margin bottomnya 4, lalu text center, biar di tengah ya. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas padding x 4, ini untuk gambar ya. Lalu margin bottomnya 4. Saya buka tag image. Untuk src ini saya mau nampilin gambar default ya, jadi kita copy dulu gambarnya. Kita explore lagi, saya ke C, file gambar ya, saya copy ini ya. Copy, saya taruh di gambar ya, paste. Kita balik lagi. Sekarang kita arahin. Kita buka menu URL dulu ya. $menu URL. Lalu kita arahin ke aset tadi ya. /gambar/ nama filenya itu ya user ya. user.png. alt-nya user. Lalu saya kasih kelas image thumbnail ya. Lalu margin bottomnya 3. Lalu saya kasih lagi rounded circle ya, berbulat ya. Terus kasih width-nya 120 pixel. Save, kita cek dulu ya, tampil gak dia. Refresh, tampil ya. Kita lanjutin lagi. Jadi kita buka tag input ya. Type-nya file. Lalu kelasnya form control. Form control SM. Lalu name-nya gambar. ID-nya gambar. Save, kita cek, refresh, ada keluar ya. Inputan untuk ambil gambarnya. Sekarang saya mau kasih keterangan di bawah sini ya. Saya buka text span. Kelasnya text SM. Isinya tipe file gambar JPG, PNG, GIF ya. Saya kasih BR. Saya buka span lagi. Isinya width sama dengan height ya. Kelasnya text small. Save ya. Kita cek, refresh, tampil ya. Sekarang di bawah sini saya menampilkan tombol simpan dan reset ya.
Kita buka tag button ya. Type-nya reset. Kelasnya btn outline danger, btn sm. Isinya reset. Untuk iconnya saya mau pakai yang ini ya. Saya copy, paste sini, save, kita cek, fresh. Oke, turun ya. Kita bisa tambahin kelasnya. Align top, save. Ada benar ya. Sekarang tombol simpannya. Saya copy, kita benerin ya. Ini submit. Jadi kita kasih name, simpan. Itu kelasnya bukan danger ya, tapi primary. Ini simpan. Lalu untuk iconnya saya ganti jadi save. Kita cek, refresh, udah tampil ya. Sekarang kita kerjain yang belah sini ya. Saya buka tag div, saya kasih kelas kolom lg8. Sini kita buka tag div lagi, saya kasih kelas form group. Lalu margin bottomnya 3. Saya buka label, saya kasih kelas form label. For-nya username, isinya username. Kita buka tag input di sini. Type-nya text, lalu kita kasih name-nya username. Kelasnya form control. ID-nya username. Lalu placeholder-nya masukkan username. Lalu autocomplete-nya saya buat off ya. Lalu saya kasih autofocus. Lalu required, harus diisi ya. Save, kita cek, refresh, nah tampil ya. Sekarang kita buat untuk yang full name ya. Kita copy aja. Sehingga jadi full name. Di sini full name. Ini full name. Full name. Lalu placeholder-nya masukkan nama lengkap user. Fokus saya hapus. Itu complete juga hapus ya. Save, kita cek, refresh, tampil ya. Nama lengkap sudah. Sekarang kita lanjutin untuk password ya. Kita copy lagi. Saya ganti jadi password. Ini password.
type-nya password, name-nya password, ID-nya password, lalu placeholder-nya masukkan password user ya. Saya copy, saya kasih password 2, labelnya konfirmasi password, name-nya password 2, ID-nya password 2, placeholder-nya masukkan kembali password user ya. Save, kita cek, refresh, keluar ya, tes. Oke ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Kita copy. For-nya jabatan. Labelnya jabatan. Bisa hapus, kita nggak pakai input, tapi pakai select box ya. Name-nya jabatan, ID-nya jabatan, itu kelasnya form select, kasih required. Lalu untuk isiannya kita buka option ya. Filenya yang pertama kita kosongin, isinya pilih jabatan. Kita copy. Yang kedua value-nya itu 1. Untuk administrator. Yang kedua value-nya 2. Untuk petugas. Satu lagi value-nya 3. Save, kita cek, refresh, keluar ya. Isinya nah benar ya. Kita lanjutin satu lagi untuk alamat ya. Alamat, copy dari sini aja. For-nya alamat, si labelnya alamat. Lalu kita hapus, kita nggak pakai input box, tapi text area. Name-nya alamat, ID-nya alamat, calls-nya kita kosongin aja, row-nya 3. Kita kasih kelas form control, lalu placeholder, masukkan alamat user. Save ya. Kita cek, refresh. Nah, tampil alamatnya ya. Sekarang saya mau tes gambarnya ya. Coba saya pilih gambar di sini. File gambar, saya pilih gambar ini misalkan. Ini datanya masuk ya teman-teman. Cuman gambarnya nggak tampil ya di sini ya. Sekarang saya pengen gambarnya itu tampil di sini yang kita pilih tadi ya. Sekarang kita buatin fungsinya ya. Kita ke atas. Nah di sini ya. Di image ini kita tambahin kelas punya kita ya. Namanya tampil. Lalu di sini di inputannya kita tambahin event ya. Event itu on change. Nah ini. Nanti
Nanti kita buat fungsi image view. Ini fungsi untuk nampilin gambar yang kita pilih tadi ya. Save. Sekarang kita ke bawah. Kita buat nih fungsi ini. Kita buka TypeScript. Lalu functionnya. Tadi namanya itu image view ya. Parameter kita hapus. Yang pertama, saya membuat variabel dulu ya, untuk nangkap elemen yang kita perluin. Nama variabelnya yang pertama itu gambar, sama dengan dokumen get element by ID. ID-nya itu gambar. Ini diambil dari input box gambar ya. Lalu satu lagi, let tampil. Ini untuk variabel dari gambar yang diupload ya. Sama dengan dokumen query selector. Kita ambil kelasnya tadi yang punya kita ya, tampil. Coba kita cek ke atas. Ini ya, kelasnya tampil. Yang gambar tuh ini teman-teman. Ini ya, ID ini ya. Sekarang kita buat variabel. Di sini kita membuat objek file reader ya. Jadi objek file reader ini yang nanti akan membaca gambar yang kita pilih ya. Saya kasih namanya file reader. Sama dengan new file reader. Lalu kita panggil metodenya ya. File reader. Metodenya itu read as data URL. Lalu kita masukin gambar yang dipilih. Kita ambil dari gambar input box ini ya. Files kosong. Ini untuk gambarnya ya. Lalu kita atur eventnya. File reader onload. Sama dengan di sini kita buat fungsi untuk nampilin gambarnya. Function parameter saya kasih show gitu aja. Kita panggil take image untuk nampilin gambarnya ya. Tadi kita ada buat variabelnya namanya tampil ya. Tampil, kita atur src-nya. Sama dengan show target result. Gini ya. Save, sekarang coba kita cek. Kita refresh dulu. Sekarang coba kita pilih lagi ya. Saya pilih ini misalkan. Open. Belum tampil ya. Sini tampil di sini. Ini F-nya bukan F kecil ya, tapi F besar. Ini saya ganti. Kita pakai add event listener aja ya. File reader. Add event listener. Event itu load. Lalu kita panggil elemennya. Kita pakai row. Nah, sekarang baru kita tampilin gambarnya ya. Tampil.src sama dengan elemen target result. Ini ya. Save. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu ya. Saya pakai gambar yang ini. Nah, tampil ya. Coba kita ganti yang lain, misalkan yang ini. Nah, tampil juga ya. Berarti udah jalan nih.
fungsi preview image kita ya. Sekarang coba kita cek responsifnya ya. Untuk tab ya. Ini untuk smartphone ya. Sidebarnya, oke. Kita cek dark mode-nya. Oke ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat tabel user dan juga melayout tampilan input datanya. Di episode selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk menguploadkan gambar dan juga script insert datanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.